Jadi dulu itu Batavia mau dipindah ke kota Bandung. Terus pada ketawa parah banget. jadi itu Belanda punya rencana mau mindahin Batavia ke kota Bandung, ibu kota Indonesia, karena ngerasa di Batavia itu udah sumpek. Terus dia ngerasa di Bandung tuh masih luas, masih apa ya? Masih banyak tanah kosong. Makanya dia milih Bandung buat jadi ibu kota. Terus Belanda tuh dulu punya rencana mau bikin komplek pemerintahan buat Belanda. Tapi rencana komplek pemerintahannya itu kalau jadi luasnya dari Gedung Sate sampai Monumen Perjuangan yang di DU. Jauh. 4 DU. Enggak ada yang dekat lah. Gitu. Tapi karena Belanda bangkrut, jadi dia cuma bisa ngebangun Gedung Sate sama Museum Pos yang di pinggir. Nah, dulu itu Gedung Sate itu jadi dulu itu Gedung Sate bagian Departemen Pekerja Umum dan Pengairan. Nah, kenapa Gedung Sate disebut Gedung Sate? Ada satenya. Karena ada Karena di atasnya, betul. Yang ada di atas. Karena lihat ada sate. itu kan ada maknanya ada Sate yang ada di atas apa coba? Apa? Itu penangkal petir. Oh. Itu aslinya penangkal petir. Sepi. Nah, ini ruang satu. Ini ruang apa biasanya? Ini Itu kan biasanya di lantai 1 tuh buat ruang kerja gubernur, ruang ya. rapat gubernur, ruang kerja staf ahli. sebut semua lantai gubernur tuh di ruang 1. Ada ini. Lantai 2-nya Dari ini. textbook. Nah, kenapa Gedung Sate sebut Gedung Sate? Karena dulu itu masyarakat Kota Bandung susah buat nyebutin nama asli dari Gedung Sate. Nama aslinya? Karena nama aslinya dari Belanda. Apa namanya? Departemen Panverkeer en Waterstaat. Sebenarnya masih panjang, cuman aku nggak hafal. Kalau mau tahu tanya ke Aryan. Aryan yang lebih hafal. Terus karena mereka ngeliat ada sate di atas, sebutlah Gedung Sate. Nah, Gedung Sate itu dibangunnya 4 tahun. 3 tahun. 1920. Keluar dulu. Keluar dulu, Kak. 1920. Ada di sports kan. Ini aku nggak tahu tadi. Oke. Gedung Sate itu dibangunnya 1920 sampai 1923. Terus kenapa di tusukan satenya kan ada daging-dagingnya? Iya. Nah, itu ada berapa daging? Ada 6. Kenapa 6? Kenapa nggak 5? Kenapa nggak 4? Kenapa? Karena 6 itu melambangkan biaya pembangunan dari Gedung Sate. 6 apa? 6 juta gulden. Gulden itu mata uang Belanda pada zaman dulu. Kalau sekarang kan udah diganti, bukan gulden lagi. Nah, kalau dikonversiin ke rupiah, 6 juta gulden itu setara dengan sekitar 450 miliar Wow. pada zaman itu. Kok udah itu lagi? Nah, kalau Gedung Sate itu sampai 6 juta gulden, kan 450 miliar waktu zaman dulu mah banyak ya. Iya, Kak. Mahal. Kenapa? Karena Gedung Sate itu apa ya? Si bahan-bahan yang dia gunain kayak semen gitu itu bahan-bahan sangat berkualitas. Semen itu mereka asli dari semen Portland dari Inggris Selatan. Terus semen Portland itu semen apa ya? Semen pertama yang ada di dunia. Pada masa itu makanya itu semen terbagus. Terus besi yang dipakai buat di rangka-rangka bangunan tuh dia asli dari Swedia. Oh. Iya, si besinya dari Swedia. Tuh. Terus kalau batunya, batu-batu yang kan kalau misalnya kalian bikin pondasi, itu kan ada semen, ada batu. Nah, batunya tuh pakai dari batu Bandung Timur, ujung Barung yang gitu-gitulah. Nah, terus nih kalau misalnya di gedung komplek pembangunan tuh jadinya sampai sana. Wow. Yang itu teh, iya tuh yang ada gambar Garuda. Habisnya, tapi karena Belandanya bangkrut, jadi mereka cuma bangun Gedung Sate sama Museum Pos. Nah, ini tuh dulu Museum Pos tuh PTT, yang telekomunikasi, telegraf, telepon tuh di sini asalnya. Gitu. Terus Ke di atas, guys. iya. Ini orang Bandung baru pertama kali ke atas Gedung Sate nih. tuh bangunannya kayak bangunan Eropa, tapi arsitekturnya teh arsitektur Indonesia. Jadi multikultur si konsepnya teh. Bangunan Eropanya bisa dilihat dari banyaknya tiang-tiang besar yang kayak gitu. Lihat di Museum Pos tuh kayak ada jendelanya gede-gede gitu. Iya. Nah, itu tuh terinspirasi dari bangunan Eropa. Iya. Ada tuh terinspirasi dari istana yang ada di Spanyol, Istana Alhambra. Terus buat
ornamennya ini kayak ini tuh terinspirasi dari agama Islam. Kayak kalau misalnya kalian lihat di India, terus kerajaan Islam atasnya tuh kayak gini. Kalau kalian nonton apa tuh namanya? Juda Akbar. Juda Akbar, Iya. kayak gini atasnya. Terus ini tuh yang di ujung ini, Ya, Kubah. ini tuh bunga teratai Oh. agama Hindu. Oh iya, Ka'bah aku. Ibu nggak ada teratai guys. Oh iya, paham. Kalau kalian lihat atapnya kayak gini ya. Ini itu tuh terinspirasi dari Balai Nyunjung. Balai Nyunjung itu atap tradisional, atap rumah tradisional Sunda. Oh iya. Aduh maaf ya, nggak apa-apa. Biasanya ruangan itu sampai sekarang masih dipakai buat perjamuan istimewa kalau misalnya Pak Gubernur ngeteh kopi di atas. Wah, saya ingin jadi gubernur mendadak. Saya mendadak ingin jadi gubernur. Itu yang ada di atasnya. Akan aku tunggu sampai sini. Ini atap gedung sate itu pakai kayu ulin. Ulin. Kayu ulinnya dari Sumatera. Wow. Kenapa dipakai kayu ulin? Karena Kenapa? kayu ulin itu dia semakin menyerap air, semakin terkena panas itu Makin semakin kuat. Ah, Atau nama lainnya kayu besi. sampai sekarang masih ada nggak kak yang jual? 90% atap gedung sate itu masih sama kayak atap yang ada di 1920. Selalu diganti ya? Nggak diganti tapi Tadi ada. digantinya cuma 10%. Bukan diganti sih, itu kayak apa ya? Perbaikan gitu. Kayak pemeliharaan preventif gitunya. Oh macam itu. Di gedung sate itu ada namanya sirine. Nah, mana sirine teh? Ini ada di atas. Pencet. Emang boleh sebrutal itu? Sirine ini tuh Mana? kalau dulu kita nih Keren banget guys. Ini orang Bandung nggak pernah kesini. Pertama Wah, kali. semoga hujan kali ya. Baru pertama kali. Maaf ya aku Nora. jalur nih Bu. Wow guys. Nah ini sirinenya. Ya, ini sirene itu dulu bisa terdengar sejauh 40 sampai 60 km. Sampai Subang, sampai Sumedang, pokoknya sampai 60 km tuh ini masih kedengeran. Kenapa kedengeran? Karena dulu itu Belanda punya peraturan apa ya? Aku lupa ada jarak berapa meter dari gedung sate. Itu mereka nggak boleh ada bangunan yang tingginya lebih dari gedung sate. Oh iya, tadi diceritain. Nah, sampai sekarang tuh dia masih digunain, masih pada nyalain. Masih nyala. Masih setahun tuh dinyalain 3 kali. Suaranya kayak gimana kak? Nanti di museum nanti kita Ada ketemu. Oh ada itunya. Ada sih replikanya. Kalau sekarang tuh kedengarannya cuma 2 km sampai 18.000 depan. Enggak, Ah, kalau dinyalain kapan aja? Tanggal 17 Agustus hari kemerdekaan, tanggal 10 November hari pahlawan, sama tanggal 7 Desember hari bakti pekerja PU. Aku selama dari Agustus sampai Desember tuh nungguin dengerin tapi nggak pernah kedengeran. Wah, kok pernah? Antara aku nggak datang atau emang lagi ada acara lagi berisik di bawah udah. oh iya. Jadi suaranya. Banyak deh kayaknya. Suaranya kayak lagi cek pada umum. Kayak Sorry kak. bunyinya tuh The real sirine gitu. Keren sih yang foto di sini. hati-hati ya. Kamu foto sok. Wow. Itu tuh bawa orang rame-rame banget. Orang-orang foto di sono, kita mah di atas. Itu loh. Sirene ini tuh dulu digunain buat sebagai tanda bahaya kalau misalnya ada serangan musuh atau ada apa ya, serangan musuh atau bencana alam. Deket banget. Ih hati-hati kak. Ih. Biasanya Ada yang rame. nanti fotonya dari atas. Ah. Bawah, fotonya dari atas. Ih, makasih kak. Udah dulu ya 9 menit nih.